Bujur menjuah-juah, ija di bata mereka gegeh dengan manbanta gedang-gedang wari. Sioge perbahanan Rasul-Rasul pasal 4. Enda encage terjadi kesembuhan orang lumpuh di Serambi Salomo di Bait Allah. Dan Petrus khotbah di tengah-tengah orang itu. Sesudah itu datanglah yang bekerja di mahkamah agama, orang Farisi, orang Saduki, lantas menangkap Petrus dan Yohanes ini dan bertanya kepada mereka, dengan kuasa manakah kamu menyembuhkan orang lumpuh itu? Jadi sekarang saksi Tuhan Yesus ini, sesudah dia bersaksi di hari raya Pentakosta, sesudah orang lumpuh itu disembuhkan, sekarang ada lagi kesempatannya bersaksi. Itulah di depan mahkamah agama. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4. Ayatnya yang ke-8 sudah kita baca ya. Iya. 8 kita sudah baca, dan inilah khotbah Petrus yang ketiga kali. Sesudah hari raya Pentakosta dia khotbah, lantas khotbah lagi dia sesudah orang lumpuh ini disembuhkan, dan sekarang pun khotbah lagi dia di hadapan. Iya, jadi jemaat pendengarnya sekali ini adalah mahkamah agama. Anggota-anggotanya dikatakan di sini ada dari Sanhedrin, ada pemimpin-pemimpin orang Yahudi, ada ahli-ahli Taurat. Jadi ini pendengarnya semua yang berjabatan di Bait Allah. Iya, pada hari raya Pentakosta dia khotbah di halaman Yerusalem. Jadi banyak pendengarnya, ada 14 bahasa ya. Nah, sekali ini sudah lebih sempit lagi. Ya, mari kita baca ayatnya ke-8. Ya, karena itu satu perikop dalam Alkitab kita. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jikalau kami sekarang harus diperiksa karena sesuatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan?" Barulah dijawabnya ayat 10. "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depanmu." Ada Anda ingat untuk apa Roh Kudus diberikan kepada rasul-rasulnya? Supaya kamu menjadi saksiku, supaya ada kuasa. Kamu sebentar lagi dibaptis oleh Roh Kudus, dan itu digenapi Petrus. Dia menjadi saksi. Hanya saksi Yesus berkembang sesuai dengan pengertian setiap orang pendengarnya. Sekarang ini di sini dengan nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena nama Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Menurut Anda, bagaimana kuping ahli-ahli Taurat ini mendengar nama Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan ini dan sudah dibangkitkan, dengan nama itulah orang ini
sesudah menjadi sembuh. Jadi rasul-rasul itu menjadi, jangan kita lupa, karena dalam cerita ini nanti garis merahnya semua, mereka ini tetap menjadi saksi. Jangan salah khotbah Anda. Sama seperti waktu Markus, anak manusia datang untuk melayani. Sekarang rasul-rasul ini menjadi saksi, dan mereka menyaksikan yang mereka tahu, itulah atas nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan inilah, dalam namanya lah orang ini disembuhkan. Iya ya. Jadi jangan kita lupa itu. Karena nanti kalau panjang ceritanya kisah rasul Anda baca, bisa Anda hilang di tengah jalan. Bisa juga Anda katakan, musuhnya Yesus dulu waktu menyalibkan Yesus datang lagi kepada rasul. Jadi musuh yang sama tetap musuh. Hanya perlu disaksikan kepadanya supaya genap apa yang dikatakan oleh Allah. Iya, karena kita lanjutkan sedikit lagi. Nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Jadi orang ini menyalibkannya, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah. Orang Israel menyalibkan Yesus, Allah yang membangkitkannya, dan dalam nama itulah sekarang orang lumpuh ini disembuhkan. Nah, baru disambungnya lagi. Ia dibangkitkan dari antara orang mati. Bahwa oleh karena nama Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Itulah pertama Yesus yang dia saksikan. Yaitu Yesus yang kamu salibkan itu, tetapi setelah dibangkitkan, nah inilah dia yang membuat orang ini berdiri sekarang di hadapanmu. Ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini sepertinya dikutipnya dari Mazmur. Jadi kita nggak usah kali baca itu, tetapi orang itu sudah tahu ayat ini, bahwa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Jadi orang Israel ini, tua-tua ini, orang Saduki ini, dan ahli-ahli Taurat tadi, dikatakan di situ sebagai ahli bangunan, tukang bangunan. Lantas mereka ini buang dia, gitu. Itulah artinya Yesus dia salibkan. Dibuang artinya mereka tidak masukkan dalam undang-undang agama mereka mengenai Yesus ini. Mereka buang seperti tukang bangunan, tidak memasukkan batu yang dibuang itu ke dalam bangunan. Itu artinya dibuang. Mereka tidak masukkan Yesus ini di dalam bangunan iman mereka yang giat sebagai ahli Taurat yang menyelidikinya. Dan diambil lagi oleh Petrus dari Mazmur yang mereka tahu, bahwa Yesus ini adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendirilah membuangkannya. Namun, nah ini lawannya, namun ia telah menjadi batu penjuru. Maksudnya itu apa batu penjuru? Kalau bangunan, ya kalau orang membangun rumah harus ada batu penjurunya. Dari situ ditarik semua, baik sikunya, berapa panjang dia dan berapa lebar nanti bangunan itu. Inilah jadi batu penjuru. Maka Yesus yang kamu buang itu sekarang menjadi batu penjuru. Sekarang sudah kamu lihat bahwa dialah yang membangkitkan orang yang lumpuh ini. Dia yang sudah menentukannya. Itulah yang kedua. Jadi Yesus itu menjadi batu penjuru, menjadi semua ukuran baik agama yang ada di bait Allah ini, dialah menjadi ukuran. Memang dialah yang sudah dikatakan oleh semua nabi-nabi mulai dari Samuel. Baru disambungnya lebih dalam lagi ayat 12. Iya, ayat 12 dikatakannya, dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah batu penjuru itu. Walaupun kamu beribadah di bait Allah, walaupun kamu ahli-ahli Taurat, walaupun kamu imam-imam yang memberikan persembahan dari pagi sampai sore, karena mereka akan 2 kali memberikan persembahan itu sebagai korban pengampun dosa mereka, tidak dapat kamu diselamatkan di dalamnya itu. Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dialah menjadi batu penjuru itu kalau kamu mau diselamatkan. Itulah sekarang sudah pengertian Simon Petrus. Sesudah dia 2 kali khotbah, ini dia ketiga kali, sekarang dia sampailah kepada ahli-ahli Taurat ini, karena mereka toh rindu diselamatkan. Mereka mentaati Taurat, mereka membawa persembahan ke bait Allah. Tujuan mereka supaya selamat. Sekarang Yesus sudah mulai mengatakan, menyangkal itu, karena inilah batu yang kamu buang, dan batu inilah menjadi batu penjuru dalam semua bangunan. Inilah ukuran keselamatan. Barulah disambungnya lagi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Baru disambungnya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi semakin tersudutlah ahli-ahli Taurat ini, karena bagi mereka yang rajin melaksanakan Taurat tadi sudah mendapatkan keselamatan. Datang Simon Petrus, dihapusnya semua ajaran agamanya yang tidak bisa mendatangkan hidup kekal kepada mereka. Dalam Markus pasal 13 itu sudah dinubuatkan. Markus 13 ayat 9 ini mengenai tentang akhir zaman. Tetapi kamu ini, hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Maka mereka ini harus dibawa ke mahkamah agama supaya menjadi kesaksian kepada mereka bahwa semua aturan agama yang dibuatnya itu tidak akan menyelamatkan dia. Jadi tidak ada lagi alasan orang ini nanti kalau tidak masuk surga, karena sudah disampaikan hanya di dalam Dia ada keselamatan. Karena mereka ini sibuk dengan urusan agamanya di bait Allah, menurut dia, maka dia akan diselamatkan sebagai orang yang patuh melaksanakan undang-undang Taurat. Jadi kepada mahkamah agama ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, dan sekarang disampaikannya lah kesaksian ini, supaya pada akhir zaman orang ini tahu bahwa kalau mereka tidak mengikuti batu penjuru yang sudah diletakkan oleh Allah sendiri, mereka tidak akan diselamatkan, walaupun dia sibuk urusannya dengan urusan agama, urusan di bait Allah, mengaturkan semua ibadah mereka. Tapi dia sudah katakan pada mereka, tidak ada keselamatan di atas dunia ini selain di dalam Dia. Karena katanya karena tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari mana hal itu diketahui oleh Simon Petrus? Dari mana tahu Simon Petrus ini bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kepadanya diberikan di mana kita dapat diselamatkan? Kita jangan lupa, mereka ini akan menyaksikan. Maka ini hampir mirip bunyinya dengan Yohanes 14 ayat 6. Ya, kemungkinan dari situ ini terngiang dalam pikiran Simon Petrus.
Karena kalau datang Roh Kudus, dia akan mengingatkan apa yang ku katakan. Jadi diambilnya dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapapun tidak ada yang bisa, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang dibuatnya kalimatnya. Tidak ada keselamatan di dunia ini selain di dalam nama ini. Makanya sama kan, nggak ada bedanya. Sama juga nanti dengan Rasul Paulus, bahwa dialah yang ditentukan oleh Allah di mana kita dapat diselamatkan. Apa tadi tujuan rasul-rasul? Bersaksi. Jangan lupa. Jadi di hadapan mahkamah agama ini lain khotbahnya dengan hari raya Pentakosta. Di mana lainnya, Pak? Di hadapan orang yang beragama ini, dia kasih mutlak sekali. Tidak ada lagi jalan lain. Itulah yang dikatakannya di sini. Kalau di tempat yang lain kan, sadarlah, kayaknya masih ada ya, bertobatlah supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan kamu menerima janji ini, karunia Roh Kudus. Tetapi kepada agama ini, kepada ahli Taurat ini, Petrus tidak menanggunginya lagi. Supaya kalau mereka begitu kerasnya memegang apa yang mereka percayai, biarlah. Tapi sudah ada keputusan penghakiman. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan itulah kamu sendiri. Tetapi sudah dibuat Allah itu menjadi batu penjuru. Baru disambungnya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Supaya nanti waktu mereka beribadah, diingatnya khotbah ini. Waktu mereka melaksanakan doa, waktu mereka memberikan sacrifice itu, korban penghapusan dosa ini, tetap ada dalam hati mereka. Ini tidak pernah bisa membawa keselamatan, karena ini tidak dikatakan kalau kamu melakukannya, kamu akan diselamatkan. Makanya dari mana Petrus tahu kalimat ayat 12 ini? Terngianglah kepadanya apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena dia hanya mengulangi apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, dan sekarang dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan di sini Petrus menyampaikannya supaya orang yang menganggap dirinya benar ini nanti tahu. Itulah sebabnya mari Petrus katakan, kamu akan dibawa kepada majelis-majelis agama, kepada ahli-ahli Taurat, tetapi engkau harus memberikan saksi supaya mereka tahu kebenaran itu. Karena kan kasihan, mereka begitu giatnya di bait Allah, tetapi bukan di situ keselamatan itu. Baik, kita lanjutkan ayat 13. Inilah kitab. Tapi kalau bolehlah pula kita semua, yakinnya kita ini, bolehkah kita sampai kepada keyakinan Simon Petrus? Makanya kita mulai, kalau begitu pertumbuhan iman. Jadi kalau demikian, pertumbuhan iman Petrus ini sejak dia tidak lagi memikirkan pikiran manusia, masuk kepada pikiran Allah, rupanya bertumbuh imannya. Baik di hadapan imam-imam, di hadapan hari Pentakosta, tak kesalah lagi dia. Dia sudah senantiasa menjadi batu penjuru, menentukan keselamatan bagi orang lain. Oke, kalau Anda nggak percaya pun tidak apa-apa. Nanti Anda akan mengetahuinya pada harinya. Karena ini sudah limit. Ini sudah menjadi seperti hukuman. Karena satu kalimat positif, satu kalimat negatif. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, entah siapapun dia, tidak ada nama lain. Termasuk kamu yang bekerja di bait Allah, kan gitu di sini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagaimana kesan pendengar? Kalau kemarin mereka dengar begini, bertobatnya langsung 3.000, langsung bertobat lagi 2.000.
ribu. Ini lain pendengarnya. Ini pendengarnya jauh lebih elit daripada masyarakat yang bukan berkecimpung di dalam pekerjaan mahkamah agama. Mari kita lihat bagaimana reaksi mereka. Apakah mereka bertobat atau tidak? Ya, apa reaksinya 13? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, itu arahannya. Berani kali dia ya katanya. Dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi bagi orang yang tinggal di sidang mahkamah agama ini, oh ini orang tidak terpelajar. Namanya saja orang tukang tangkap ikan, kan begitu di sini. Oh ini orang Galilea. Ini bukan orang Judea di mana rasul-rasul semua datang dari Judea. Ini orang di sana ini. Itu kan Galilea itu kan sudah waktu bagi dua kerajaan. Mereka itu kan tidak termasuk dalam perjanjian Allah lagi. Makanya haruslah kepada kamu janji ini dulu diberitakan karena dihargainya. Jadi kesan pendengar ini adalah bahwa orang ini tidak terpelajar. Maksudnya tidak terpelajar, dia bukan muridnya Gamaliel. Dia bukannya murid salah sekolah teologi yang ada di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Tidak ada seorang rabi menjadi guru orang ini. Itulah maksudnya tidak terpelajar di sini. Karena di Yerusalem seperti Paulus kan muridnya Gamaliel. Orang ini muridnya siapa? Mereka tidak tahu bahwa orang ini jauh lebih terpelajar daripada semua yang ada di Yerusalem. Gurunya jauh lebih tinggi daripada rabi-rabi yang ada di Yerusalem. Karena rabi mereka itu tinggalnya dari surga dan datang ke bumi dan mengajar penuh dengan kuasa. Dan apa yang dikatakannya semuanya telah terjadi. Itulah kesan orang yang pintar. Membandingkan orang ini bukan orang yang terpelajar. Tapi mereka, heranlah mereka. Muncul pula keheranan mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Itulah kesan mereka. Orang ini tidak terpelajar, tetapi orang ini pengikut Yesus. Bagus ya? Iya. Ya, saya tidak mau lebih jauh lagi karena bisa saja Anda orang terpelajar dianggap orang, tapi orang tidak melihat bahwa Anda pengikut Yesus. Itu mungkin perbedaannya. Oh, ini orang terpelajar. Titel PSD-nya berasal dari 3 universitas sekolah teologi yang sangat terkenal. Tapi tidak ada kesan orang bahwa Anda sebagai pengikut Yesus. Itu nggak bisa dilupakan oleh mahkamah agama yang sedang menghakimi dia. Dilihatnya orang ini tidak terpelajar karena dia tidak berasal dari salah satu perguruan rabi yang ada di Yerusalem atau di mana saja. Tetapi dia heran sekali sebagai orang biasa menurut dia, tapi dengan berani menyatakan beberapa kalimat yang sangat menentukan. Batu yang kamu buang menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di atas dunia ini kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Jangan-jangan kita ini sudah banyak terpelajar, tapi tidak ada lagi sesuatu yang menjadi ketetapan waktu kita berkhotbah. Dan orang tidak melihat lagi bahwa kita pengikut Yesus. Sambung ayat 14. Apa jadinya kesan orang ini? Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi kalau begitu mujizat itu untuk apa? Kalau kita baca di Markus dikatakannya ya, untuk menyatakan bahwa Allah turut bekerja waktu mereka menyampaikan firman Tuhan. Jadi mereka tidak bisa lagi katakan apapun karena ada fakta bagaimana mereka menyatakan nama Yesus yang kami salibkan itu sekarang sudah dibangkitkan oleh Allah, dan namanya, dengan namanya inilah, dengan orangnya ini yang kami salibkan itulah orang ini sembuh. Ini faktanya.
Dan sebagai tukang bangunan kami telah membuang dia. Tetapi inilah menjadi batu penjuru menentukan hidup orang ini sekarang bisa berjalan. Dan satu lagi, tidak ada nama lain selain dalam nama Yesus kita dapat diselamatkan. 3 batu penjuru di sini didirikan oleh Petrus dalam khotbahnya di mahkamah agama ini. Sehingga mereka katakan apa? Tidak bisa lagi mengatakan apa karena memang buktinya ada, orang lumpuh itu hadir di situ. Bagaimana kesanku kalau terjadi mujizat, kupikir? Kemanakah arahnya kalau Tuhan menyembuhkan kita? Apakah hore, Yesus itulah dokter yang paling hebat? Boleh. Tapi apakah dikatakan di sini pada hari di mana Roh Kudus dicurahkan, sebagaimana Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, supaya tidak bisa lagi disangkal oleh orang ini bahwa benarlah yang dikatakan oleh saksinya Yesus ini. Yesus yang mereka salibkan itu telah memang dibangkitkan. Yesus yang mereka buang itu sekarang sudah menjadi menentukan hidup manusia. Dan pada masa yang akan datang, hanya di dalam Dia ada keselamatan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama ditentukan selain dalam nama Yesus Kristus ini. Ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Jadi karena nggak bisa lagi dibantah, dalam pengadilan ini kalahlah imam-imam semua dan penetua-penetua. Oke, kalau gitu keluar kalian dulu, katanya kepada kedua rasul ini. Jangan lagi kalian ikut dulu sidang, katanya. Barulah ayat 16. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menolong, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Hanya tidak mengakui. Tidak bisa disangkal, tapi tidak mengakuinya. Inilah menjadi permasalahan. Tidak bisa menyangkalnya, jelas bahwa ini buktinya, maka penghakiman itu sudah jatuh kepada mereka. Itu yang mau dikatakan. Ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Jadi nama itu yang menakutkan. Kalau soal teologi, nggak takut orang ini, jangan lagi pakai nama itu yang mereka takut. Nama yang satu yang berkuasa, yang sudah di bawah kolong langit ini, tidak ada satu lagi pun yang bisa. Untuk itulah mereka bersaksi. Bagaimana kita bersaksi? Yakinkah itu kesaksian kita? Orang mahkamah agama ini sudah ketakutan. Ini nanti semua orang ini, marilah kita katanya apa? Iya, menghalangi supaya jangan nanti dia menceritakan lagi nama itu. Gitu. Makanya bisanya bagus teologi kita. Tapi kalau tidak ada nama yang di dalam ini, maka langsung kita katakan itu bukan kesaksian rasul-rasul. Itu bukan ditakutkan oleh mahkamah agama yang ada di Yerusalem. Cerita yang lain tak soal apapun, tapi jangan nama ini, karena ini tak boleh lagi dibantah. Sejarah historisnya mulai dari nabi-nabi semuanya sudah menyatakan hal itu, supaya jangan kita lupa nanti nama ini. Maka dalam catatan saya disebut di sini 17 ini, di manakah kedudukan Bait Allah dan di manakah fungsinya? Karena turunnya kan jadi Bait Allah kan memuliakan Allah untuk memperkenalkan nama Allah yang mereka sembah di Bait Allah itu. Maka saya buat di sini, di manakah kedudukan Bait Allah dan di manakah fungsinya Bait Allah itu? Jawabnya tidak payah, melawan Tuhan Yesus dan menghambat supaya nama Yesus jangan diproklamirkan.
Pikirkanlah itu kalau kita belajar teologi. Pikirkanlah itu kalau kita khotbah. Jangan nanti kita menjadi orang bait Allah yang menghambat nama ini dikenal orang. Dengan apapun kita buat. Tetapi arahnya cuma satu. Menghambat fungsinya bait Allah supaya mereka memproklamirkan Allah. Tetapi di sini mereka kerjanya cuma satu. Mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Apakah ada kesan Anda bahwa nama Yesus itulah yang paling mutlak dalam hidup kita? Bisa. Tidak salah nama Bapa di surga. Makanya kemarin dia pakai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kepada mahkamah agama dia tidak pakai itu. Dia hanya pakai tadi apa? Nama ini jangan lagi diberitakan. Itu yang dilarang orang itu. Baik, ayat 18. Ancamannya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama. Jadi to the point apa yang dilarang. Memberitakan Injil boleh. Tapi jangan pakai nama Yesus. Pakai saja nama Bapa yang di surga. Pakai saja dalam nama Roh Kudus. Tidak ada kesulitan umat Israel yang mahkamah agama ini kalau mereka menceritakan tentang Roh Kudus silakan saja. Tetapi jangan pakai nama Yesus ini. Nanti masing-masing kita berdoa, kenapakah hal ini menjadi rahasia yang terpenting bagi agama yang ada di bait Allah ini? Kok nama ini dilarang? Tapi waktu curahan Roh Kudus kok nggak ada tantangan? Supaya nanti kita bisa juga mengerti, oh kami ini senang menceritakan Roh Kudus, boleh. Tapi untuk itukah mereka disuruh? Kan disuruh kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus dan kamu adalah menjadi saksiku. Semakin terpikir lagi saya, berarti murid-murid ini tidak disuruh mendirikan gereja kalau di sini. Kuasa itu diberikan tidak untuk membuat gereja semakin besar, tetapi gereja semakin besar. Alasannya karena mereka menyaksikan nama itu dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Mungkin itulah kurasa positifnya kalau kita bisa berpikir hari ini. Mana tahu kita berpikir tentang, oh Roh Kudus itu penting. Bisa. Allah Bapa merencanakan keselamatan itu penting, boleh. Tetapi di sini yang dilarang oleh mahkamah agama ini bukan itu. Yang hanya dilarangnya jangan lagi pakai nama Yesus ini. Karena dalam nama itulah tadi ada turun kuasa membuat orang lumpuh ini bangkit dan sudah berdiri di situ dan gak bisa lagi mereka sangkal bahwa benarlah nama Yesus inilah yang menyembuhkan dia. Nanti kita berdoa, Tuhan bagaimana caranya aku bersaksi? Karena kamu adalah menjadi saksiku. Boleh juga Anda katakan, kita ini terang dunia. Kita ini adalah garam dunia, boleh. Tapi apakah ada kuasanya? Makanya eksegese Kisah Rasul 1 ayat 8 itu belum selesai sampai di sini, sampai nanti akhirnya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Dan jangan tinggalkan sebelum ada kuasamu mengabarkan Injil. Maka mereka tunggu itu dan Tuhan sudah beri. Dan di sini mereka menyaksikan tentang Yesus. Kurasa tidak berat sebelah. Ada Roh Kudus. Kalau memang benar Roh Kudus akan menyaksikan aku, kata Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Maka begitu turun Roh Kudus, mereka ditangkap dan dengan penuh Roh Kudus Simon Petrus berkhotbah. Dan yang dilarang oleh mereka bukan kuasa Roh Kudus yang ada sama dia, tetapi yang dilarang jangan ceritakan nama Yesus ini. Dia ancam mereka. Baik, mari kita baca, mari kita renungkan masing-masing. Oh, rupanya aku ini menjadi saksi sebenarnya yang paling tepat dalam Alkitab.
Rupanya kalau aku menjadi saksi, diberinya kuasa untuk menyaksikan dia. Karena Roh Kudus fungsinya menyaksikan tentang Yesus yang kamu salibkan dan dibangkitkan oleh Allah. Dengan kuasa itulah dia. Jadi kuasanya sesudah bangkit dari antara orang mati tidak hilang. Kan begitu kurang lebih ini. Kalau dulu orang lumpuh bangkit kau kan ada kuasanya. Sekarang Petrus yang pakai nama itu kok sama hasilnya. Nanti lagi Rasul Paulus juga pakai sama juga namanya. Itu membuat mereka semakin takut bahwa apa yang mereka lawan itu sebenarnya Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kesaksian. Maka dikatakannya tadi, orang ini orang biasa ya, orang tidak berpendidikan. Tetapi nggak bisa kita bantah karena saksinya yang lumpuh itu ikut berdiri di sana juga menjadi saksi. Petrus menjadi saksi, yang sembuh menjadi saksi. Nggak bisa lagi orang ini lawan. Kalau demikian bagaimana caranya kalau kita nggak bisa lawan? Kita ancam saja supaya jangan diteruskannya menceritakan itu. Mari kita baca ayat 19. Ayat 18 saya lagi baca. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Waktu saya baca tafsiran orang lain, rupanya ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini, orang Saduki ini mencari apa kesenangan orang. Bukan apa kesenangan Allah. Mereka ini lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Allah. Makanya Petrus pakai kalimat ini rupanya. Karena pendengar ini semua mencari apa yang berkenan di hadapan manusia sebagai hambanya. Makanya dia pakai kalimat ini. Silakan kamu putuskan sendiri. Karena mereka sudah memutuskan apa? Lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah. Karena itulah mereka semua. Makanya diizinkannya apa? Jualan supaya oke, kalau gitu kalau datang orang pilgrim, oh disinilah tukar uang. Semua yang berkenan kepada manusia mereka izinkan di bait Allah itu. Maka dikatakannya dari sini, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar. Ini benar ya. Manakah yang lebih benar di hadapan Allah? Taat kepadamu atau taat kepada Allah? Rupanya orang ini sudah biasa taat kepada manusia daripada taat kepada Allah supaya mereka mendapatkan keuntungan dari manusia. Itu satu sisi. Tetapi Simon Petrus, oh, apa yang kau katakan dengan apa yang dikatakan oleh Allahku tidak mungkin, kan begitu kurang lebih di sini. Maka penafsiran yang kedua, Petrus di sini sudah lebih mentaati apa yang dikatakan oleh Allah daripada apa yang dikatakan oleh manusia. Menurut kita ini yang mana kita? Kita lebih taat kepada Allah atau lebih taat kepada manusia? Iyalah bu tertahannya pendeta ugaki. Adi bagikan ingkala kerina nada kamu mesti kami sebagikan. Kasih cakap kental mesin termenda bisa. Berarti kita sudah mengikuti ahli-ahli Taurat ini semua. Mereka memang lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh manusia daripada apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi di hadapan Allah yang mana yang benar? Kan begitu di sini. Makanya dikatakannya tadi, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kembali kita ya. Oh, dulu kau memikirkan pikiran manusia, Petrus, kata Allah ya. Nyala iblis katanya. Tetapi kau tidak memikirkan pikiran Allah. Di sini dia sudah berdiri. Ini adalah kehendak Allah. Lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia.
Sebenarnya dalam bidang itu Petrus mengatakan batu itulah menjadi penjuru dalam hidupku. Karena tadi kan batu itu dibuang katanya, tetapi sudah menjadi batu penjuru. Petrus katakan itu, ini sudah batu penjuruku. Apa yang dikatakannya? Lebih taat kepada Allah daripada taat kepadamu, karena itulah batu penjuru di dalam hidupku. Bagaimana dengan saudara yang mendengar? Di manakah batu penjuru kita? Taat kepada manusiakah atau taat kepada Allah? Makanya kita bertobat artinya berdiri menjadi batu penjuru kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus, itulah menjadi pattern hidup kita di dalam dunia ini. Mari kita baca 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sekarang genap apa yang dibuat Tuhan Yesus, apa yang dipertunjukkan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Hari ini dia mengatakan komitmen, keputusannya. Makanya ayat 20 ini boleh kami katakan, inilah keputusan Simon Petrus sesudah imannya kuat. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat. Apa yang mereka lihat? Yesus orang Nazaret yang sudah disalibkan, dikuburkan, dan sudah bangkit. Dan yang kedua, dan yang telah kami dengar. Banyak kali didengarnya selama Yesus dekat dengan dia. Dan sekarang yang dia dengar itu semuanya sudah berguna. Kan dia tidak mungkin tidak menyaksikan apa yang telah kami dengar. Itulah untungnya. Diajari. Sekarang sudah tumbuh imannya. Semua yang didengar dari Yesus, dia tidak pernah lagi sembunyikan. Dulu dia tidak berani, sekarang sudah menjadi berani. Dan sekarang tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Inilah pengalaman Petrus waktu dia mengabarkan Injil. Baik, ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Kalah orang ini. Bisa juga kita katakan, kenapa dia kalah? Karena kesaksian yang sudah diberikan oleh Yesus kepada Petrus belum selesai disaksikan. Makanya kalau Anda lihat kesaksiannya tadi kepada orang ramai, kan itu di sini. Ikut 3.000. Ya, baru lagi di sekitar bait Allah. Kesaksiannya lagi. Sekarang masuk dia kesaksian kepada mahkamah agama. Dan di dalam hal itu juga mereka tidak bisa karena sudah ramai orang mau memuliakan Allah. Menjadi pertanyaan yang sangat sederhana. Dari manakah kita tahu orang ini di pihak Allah atau orang ini adalah musuh Allah? Karena dalam cerita ini kan, hai Theophilus, supaya engkau mengetahui kebenarannya. Supaya Theophilus mengatakan bait Allah itu adalah orang yang tidak benar terhadap Allah. Ini keputusan di sini. Orang-orang yang melayani di bait Allah ini tidak becus lagi. Walaupun dia sudah dengar waktu itu kebun anggur ini akan diserahkan kepada siapa katanya. Dan bagaimanakah dibuat kepada penyewa-penyewa ini katanya, kan dibinasakan, lantas ini diberikan pada orang lain. Tahu orang itu, dan itulah yang didengar oleh Simon Petrus. Dan sekarang tahulah dia apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang ada di bait Allah ini yang tidak memuliakan Allah lagi. Ayat yang ke-22. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. 40 tahun dia menanti kapan datang juru selamat. Dia tunggu di bait Allah.
Orang-orang yang datang ke bait Allah cuma memberikan pertolongan secara makan dan minum. Tetapi sekali ini dia bertemulah dengan nama Yesus yang dia harapkan menjadi Mesias yang akan datang ke bait Allah ini. Maka boleh juga kita katakan, oh kalau begitu kedatangan Petrus ke bait Allah untuk menyaksikan yang Mesias yang mereka harapkan itu sudah digenapi. Itulah sebabnya dia tidak bisa tahan. Karena tugas yang sudah diberikan ini harus diselesaikan oleh Simon Petrus. Dan Anda bisa baca nanti waktu mereka lepas dari penghakiman ini, apa yang mereka katakan dalam doanya kembali. Jadi bisa kita ambil kesimpulan beberapa, karena ini nanti sudah jauh kita jumpa lagi dengan khotbahnya Simon Petrus. Ya, itu sudah jauh nanti. Jadi dalam pasal 1, 2, 3, dan 4 ini boleh kita katakan satu kalimat. Orang Yerusalem sudah mendengar Injil sampai ke bait Allah. Pemimpin-pemimpin yang dulu menyalahkan Yesus, sekarang dia harus mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata salah. Karena Yesus yang mereka salibkan itu sekarang menjadi batu penjuru, menentukan jalan hidup semua orang, termasuk di bait Allah. Maka sudah nanti baru kita katakan, kamulah menjadi saksiku di Yerusalem. Di Yerusalem ada orang yang datang per hari raya Pentakosta, tetapi ada juga bait Allah. Dan di dalamnya lah firman Tuhan sudah disampaikan. Petrus sudah menyaksikan itu kepada sukunya sendiri. Tetapi mereka ini terus juga tidak berubah, tetap melawan Yesus yang mereka salibkan itu, walaupun dalam pengakuannya benarlah sebenarnya ini. Kapan nanti datang kemurahan bagi mereka, nanti bisa kita lihat selanjutnya. Apakah orang ini nanti ada yang bertobat? Kalau kemarin ada 3.000 dan ada yang 2.000, sekarang jumpalah di mahkamah agama ini. Yang menyelidiki kitab suci, yang tahu Taurat, yang menjalankan ibadah sesuai dengan perjanjian lama. Tapi waktu datang Allah yang mereka sembah ini, mereka tidak menerimanya. Bolehkah kita sependapat? Atau sulit kita mengatakannya? Jangan-jangan orang-orang yang sudah lama di gereja ini, orang yang sudah menyelidiki kitab suci, ahli-ahli tentang teologi ini semua, tapi waktu dia mendengar Yesus, mungkin dia tidak tertarik kepadanya. Yang lebih tertarik dia apa? Peraturan-peraturan semua yang mereka kuasai dalam ajaran agamanya. Tapi orang yang menyelamatkan itu, itulah yang mereka tolak. Kan itu kesimpulan dalam cerita ini. Mereka beribadah melakukan untuk Allah. Mereka tahu Allah Abraham dan Allah Isa. Oh, mereka tahu imam-imam. Oh, mereka tahu ibadah 3 kali sehari. Tetapi waktu datang orangnya yang mereka sembah ini, mereka menolaknya. Itulah kesan kita khotbah di bait Allah. Makanya tidak dikatakan orang ini adakah bertobat atau tidak. Hanya dia melepaskan orang ini karena mereka tidak ada alasan untuk menahannya. Dan kalau nanti dia tahan, bisa marah orang semua karena orang sudah menerima bahwa Simon Petrus dan Yohanes ini adalah orang yang di pihak Allah sendiri. Karena mereka bisa merasakan pertolongan Allah lewat Simon Petrus ini. Orang ini tadi semua cuma aturan, tapi pertolongan sudah 40 tahun di situ. Dia lumpuh, nggak pernah bisa diberikan pertolongan. Itulah membuat mereka tidak bisa menahannya lagi. Bisa kalau begitu sulit ya. 3 kali khotbah Petrus, 2 kali 3.000, 2 itu 2.000. Sekali ini entah berapa pun orang majelis ini, nggak terlalu, mana tahu nggak sampai 50 pun. Tapi kok satu pun nggak ada yang bertobat. Jadi jauh lebih sulit rupanya mengkhotbahi ahli-ahli Taurat yang sudah terbiasa. Makanya tanyakan nanti, sesudah dia sekolah teologi, coba tanya, apakah ada pertobatan di dalam sekolah teologi itu atau tidak?
Tapi kalau kami dulu itu yang ditanya. Dan itulah yang diharapkan gitu. Iya, karena begitu payahnya pengalaman Simon Petrus mengkhotbahi orang ini. Pak, tak jelas sekali. Tetapi walaupun demikian, hati mereka tidak pernah berkata, kalau begitu apa kami buat, yuk. Nggak pernah dikatakannya itu. Hanya bagaimana, nggak bisa kita tahan katanya. Mari kita rapat katanya. Bagaimana itu? Ancam saja supaya jangan dia berkembang. Bukan dilembutkan hatinya. Benar ini, mari kita terima. Tapi mana tahu nanti? Karena Roh Kudus turun atas kita yang sudah lama berkecimpung di dalam gereja tapi belum bertobat. Mana tahu Tuhan memberikan kemurahan. Inilah besok kita sampai doa jemaat lagi dan cara hidup jemaat lagi, barulah pindah topiknya. Berakhirlah pelayanan di Yerusalem karena sudah sampai, karena kamulah menjadi saksiku. Baik, mari kita berdoa mengakhiri kebaktian kita ini. Kembali kami mengucap syukur kalau kami mengenali Yesus. Di dalam mahkamah agama ini Petrus menyaksikan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah. Dan dalam nama Yesus yang kamu salibkan itulah orang ini telah dapat berdiri di antara kamu. Dia mengungkapkan Yesus orang Nazaret ini yang kamu salibkan dan sudah hidup dan berkuasa. Yesus itulah menjadi batu sebagai tukang bangunan dibuang. Itulah kamu sendiri. Tetapi Yesus inilah menjadi batu penjuru. Dan Yesus inilah satu-satunya yang ditentukan oleh Allah menjadi juru selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. 3 pengenalan akan Yesus ini didengar oleh mereka. Tapi mereka bukan mau untuk menerima. Walaupun mereka beribadah supaya mereka diselamatkan. Kami berdoa supaya pengertian yang benar ini, Roh Kudus yang dicurahkan bisa melembutkan hati kami. Supaya kami bisa sampai sadarlah dan bertobatlah. Supaya ada pengampunan dosa dan Tuhan memberikan waktu kelegaan. Tuhan kami Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah sering kali mendengar, bahkan mungkin sudah lama melayani di gereja. Tapi dia hanya melayani, tapi tidak menerima pribadi Yesus, di mana di dalamnya kami dapat diselamatkan. Kami memuji nama-Mu buat kesaksian rasul-rasul ini. Berilah jugalah kami bisa mengkhotbahkannya bahwa rasul-rasul ini, bahwa kami adalah saksi tentang Kristus. Maka sejauh mana kami mengenal Kristus, kami dapat menyaksikannya oleh pertolongan Roh Kudus. Damai-Mu kiranya memenuhi hati kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.